Kalau kebijakan Prabowo memberantas korupsi, mati pengusaha. Kok mati? Nah, Ya bagus lah. Pengusaha kan punglinya banyak nanti kalau kan. Kita kasih solusi. abangku Bang Refli Harun mampir juga, merah sekali. Ya biar dikira PDIP. Baru mulai langsung digas ya. Wah, ini sebenarnya banyak keresahan dan keluhan dari para pengusaha karena memang ini channelnya pengusaha, Bang. Oke. Ya, ini Kalau channel pengusaha nggak cocok dong. Saya kan bukan pengusaha. nah, tapi kan petanya Anda punya. Oke. Anda punya petanya. Jadi gini, keresahan mereka nih pengusaha, brand dan lain sebagainya ini wait and see. Jadi sering sekali nih kita nih sales manager kita, business development kita, ya untuk personal kasih solusi ya, as a holding, itu laporannya pasti gimana brand, karena memang kita kan hidup dengan brand lah ya. Yang ada di podcast maupun IO, kita ada agency, megang brand juga. Apapun itu ujung-ujungnya mereka lagi wait and see. Sponsor gimana? Mereka lagi wait and see, lagi menunggu, melihat siapa yang akan jadi tuh tiga-tiganya. Ini ada urusannya sama pengusaha-pengusaha nih, Bang. Makanya saya butuh Anda di sini, Bang. Oke. Tolonglah bacakan peta-peta pengusaha kita nih. Butuh untuk mengacaukan. Jadi begini ya. Gimana ya maksudnya? Kalau kita bilang ya masa sekarang ini masa peralihan. Oke. Ya. Jadi kalau kita lihat misalnya dari sisi ekonomi kan selalu begitu. Pemerintahan yang baru belum dilantik, which is Prabowo ya sama Gibran. Yang lama sudah lame duck office. Memang kelihatannya masih powerful kan. Tetapi kan kalau kita untuk urusan yang bisnis yang jangka menengah, jangka panjang kan orang juga lihat kira-kira kebijakan pemerintah seperti apa. Kan begitu. Nah, ketika nanti sudah dilantik kabinet, ya kan, atau sudah dilantik Prabowo-nya, orang nunggu lagi kabinet bagaimana. Aduh, iya lagi. Ya kan. Kemudian setelah kabinet bagaimana, nanti waduh kita tunggu dulu nih masih ada pilkada. Karena pilkada kan November. Saya bayangkan ya kabinet tuh mungkin berapa hari dari pelantikan 20 Oktober mungkin kabinet sudah diumumkan. Mungkin paling lambat 2 hari 3 hari kabinet harusnya sudah ada kan. Nah, itu menunjukkan bahwa bisnis yang bergantung kepada institusi negara itu ya kayak begini. Nah, loh. Kan harusnya society berkembang di society bisnis itu. Tapi kalau bergantung pada negara ya kayak begini, negara lagi berubah, ada agenda ketatanegaraan, maka bisnis wait and see jadinya. Berarti benar dong. Aku sendiri kan ya punya usaha lah ya. Iya. Berarti benar salesku di bulan-bulan ini tuh nurun, Bang. Oh ya pastilah. Berasa banget karena ya tadi dari brand, klien, aku sendiri dan lain sebagainya. Makanya kenapa saya butuh Anda nih, kita perhatiin satu persatu kali ya. Bagaimana nasib pengusaha jika nanti gerbong yang akan dibawa sama presiden dan juga wakil presiden terpilih, yaitu jadi pengusaha tahu petanya seperti apa dari mulai pilkada Jakarta, ngaruh dong pasti dong. Singkat cerita, mungkin selain dari kota-kota yang mau kita bahas, naik langsung ke pemerintahan, di Dirut BUMN-nya siapa, komisaris BUMN-nya siapa, wakil menterinya siapa, menterinya siapa. Nah ini kan hubungannya sama bisnis. Tapi kalau dipikir-pikir bentar, bukannya kalau pengusaha itu dekat sama 02 ya, harusnya kan mereka royal dan loyal aja dong, spend money, buang-buang duit. Kan 02 gini, kalau itu seperti money politics ya. Kalau Anda kasih duit ya kan kepada rakyat, Anda belum tentu dipilih. Kalau Anda kasih duit. Tapi kalau Anda tidak kasih duit, Anda sudah tidak dipilih. Sudah pasti tidak dipilih. Ya Allah. Why? Ya kan? Kalau kita bicara tentang money politik di masyarakat bawah kan, mereka kan taunya duit. Dan mereka tahu bahwa calon itu lebih dari satu. Sehingga pilihannya bagi, saya ngomong ini aja lah. Ngomong anggota DPR aja misalnya, anggota DPRD. Kalau tidak kasih duit, udah nggak masuk kotak dia. Nggak akan dipilih kan? Tapi kalau kasih duit, ya sudah, tunggu nasib. Kira-kira dia pilih kita atau enggak? Karena yang ngasih kan bukan hanya kita. Iya, belum tentu juga milik kita kan? Iya, kan ada partai lain. Ya itulah persoalannya. Nah sekarang balik ke 02 tadi. Ya, kalau Anda barangkali terafiliasi 01, 03, tamat riwayat Anda. Kan begitu? Ya kan? Oke. Apapun tamat riwayat Anda. Kecuali orang yang mau melipir.
dan cari celah untuk masuk menjilat gitu misalnya, ya kan? Tapi kalau Anda pendukung 02, Anda lagi sedang cakar-cakaran sekarang ini. Siapa kira-kira yang dipakai, siapa sih yang dapat jabatan, siapa yang kira dapat akses. Kan ibarat panjat pinang. Sekarang orang lagi naik-naikan bila pun melorotin orang untuk turun dia mau naik. Jadi kan sekarang panjat pinang siapa mau dekat dengan Prabowo. Prabowo itu ibaratnya puncak dari pinang tersebut. Sekarang orang panjat pinang. Makanya yang gak pusing kan orang kayak saya. Saya gak pusing. Kenapa gak pusing? Lah saya kan tidak dukung Prabowo. Jadi udah pasti gak pusing saya. Lah kan berarti Anda gak dipilih di kabinet dong minimal. Loh, atau di... kan saya tidak pernah bercita-cita begitu. Apalagi saya declare, saya bilang 5 tahun pemerintahan Prabowo, jangankan tidak ditawar, ditawarkan pun saya tidak akan menerimanya. Yakin? Yakin. Dikasih menteri gitu? Iya. Masa iya? Iya. Kenapa? Menko? Iya. Tidak akan. Meskipun Menko? Iya. Lah kenapa? Gini ya. Saya ini kan harus punya prinsip. Ya, prinsipnya itu satu. Kemarin saya dukung 01. Oh karena itu makanya nggak mungkin dipilih juga. Belum tentu. Okay, Dulu Mahfud MD. Oh iya. Dia ketua tim suksesnya Prabowo Subianto di 2014. Jadi Dewan Pengarah BPIP sama Bu Mega. Lalu bahkan nyaris menjadi wakil presidennya Jokowi jilid 2. Oh iya benar. Iya kan? Oh, oke lanjut. Terus? Karena itu kita harus konsekuen dong. Konsekuennya adalah Anda kalah, karena itu Anda nggak usah rayu-rayu pemerintah agar Anda masuk. Makanya saya termasuk mengatakan nggak konsekuen tuh partai-partai seperti Nasdem, iya, PKB, kemudian kalau PKS kita tidak tahu ya. Yang jelas kan yang sudah menyatakan diri mau masuk bergabung itu adalah Nasdem dan PKB. Menurut saya pragmatis banget jadinya. Lalu ngapain kompetisi? Mending dikocok aja kan? Karena yang punya standing untuk mengajukan calon itu kan partai politik. Jadi theoretically kan partai politik yang sedang bertarung itu dengan memajukan bidak caturnya masing-masing kan? Bidak catur tiga partai itu, Nasdem, PKB sama PKS, Anies bidak caturnya. Bidak catur Gerindra dirinya sendiri karena ketua umumnya dia kan. Ya, dia memajukan dirinya sendiri kan. Ya kan? Ya, ya nggak ada proses politik dan lain sebagainya. Nah, bidak caturnya Megawati atau PDIP kan tergantung ibu selalu kan, Ganjar Pranowo, ya kan? Ya sudah, bidak catur Anda kalah dalam pertarungan. Ya walaupun itu kan tidak fair, itu soal lain, another story. Ya sudah, Anda konsekuen dong. Masa ini bidak caturnya dibuang, ditinggalin, dia ikut-ikutan ke sana. Iya kan biar dapat kursi menteri, Bang. Ya itulah. Kali-kali. Iya itulah, saya bilang lebih baik dibikin dalam konstitusi, ya kan? Bahwa yang namanya presiden dan wakil presiden itu ya kan dipergilirkan di antara partai-partai politik begitu aja daripada pusing kan. Walaupun tidak ilmiah ini. Buktinya ya kan ketika kompetisi berlangsung yang kalah nggak merapat juga. Ya lalu ngapain? Kan yang menjadi oposisi masa orang yang nggak ikut kompetisi, ya kan? Ya. Oke lah, iya, kita pretelin Bang. Oke Ya. Kita mulai dari DKI dulu kali ya sebelum masuk ke ranah urutan jabatan politis nanti ada BUMN. Yeah. Anda kan juga kan seniornya BUMN. Enggak senior, pernah di BUMN, Ya, pernah. kan? Bukan kalau senior sih enggak. Nah, kita baca petanya gini, berangkat dari stigma tentang siapa yang jadi dia akan bawa gerbong. Ya. Itu dulu deh. Meskipun benar apa tidaknya kan kita bahas di sini ya. Siapa yang jadi dia akan bawa gerbong. Ya gerbongnya ya siapa lagi kalau bukan gerbongnya dari 02. Ya. Nah, bagaimana nasib pengusaha terkait gerbong-gerbong yang mungkin Anda prediksikan bahwa kira-kira nanti akan ngisi kursi-kursinya, ruangan-ruangannya siapa aja. Ya bisa jadi salah, bisa jadi benar. Yang penting ngebaca aja kan, pasti kan Abang juga tahu dong siapa kira-kira potensial gitu dan lain sebagainya gitu kan. Ini kan Bang Rosan udah masuk. Kayak gitu-gitulah udah kelihatan lah. Nggak tahu nih Akbar gimana tuh ketua HIP itu. Pokoknya ini Anda mau ngomong pilkada DKI atau ngomong kabinet? Dua-duanya aja kita bahas. Kan akan ngaruh ke pengusaha bukan dua-duanya? Bisa iya, bisa tidak. Ya, mau dari tapi mana sekarang mungkin nanti kita akan lihat. Kita dari kabinet dulu ya. Dari kabinet. Soalnya kan DKJ ya nanti kan Jakarta Kota Bisnis sama dengan pengusaha lagi Bang. Iya dong. Ya dari kabinet dulu aja kabinet. Dari kabinet ya. Kalau kita bicara dari kabinet ya. Wait and see-nya gimana nih? Kita tahu bahwa ada partai politik pendukung
pengusung dari awal. Ada partai politik yang baru ikut numpang ketika oplet sudah jalan, langsung dia di pinggir jalan ya kan. Masuk dia kan? Masuk ya kan? Padahal jumlah kementerian itu 34. Sebelumnya ada wacana bahwa mau ditambah jumlah kementerian. Tapi rupanya kelihatannya karena diprotes banyak orang, belum apa-apa udah pikir nambah kementerian ya kan. Kelihatan betul bagi-bagi jabatannya. Amerika Serikat aja kementerian itu paling cuma belasan. Masa kita yang negara yang lebih kecil dari Amerika kemudian menterinya lebih banyak kan? Nah, akhirnya 34. Di 34 itu harus dibagi antara profesional, non partai politik sama partai politik. Orang partai politik kan bilang begini, jangan begitu dong, dikotominya kami kan juga profesional. Dia kagak ngerti yang namanya bahasa itu adalah pengertian profesional itu adalah non partisan. Oke. Itu namanya profesional. Tapi kalau dia partisan, anggota partai politik nggak bisa dibilang profesional. Dia punya preferensi sudah. Kan begitu. Itu kan tidak menunjukkan level kemampuan, tetapi ingredientnya dari mana? Apakah yang dari partisan atau yang non partisan? Nah, non partisan itu profesional. Nggak mungkin orang amatir yang diambil kan? Kan begitu. Nah, kalau misalnya Prabowo mau menyelamatkan kabinet dia, tentu dia akan cari orang-orang profesional yang memang bisa membos terutama bidang ekonomi. Cuma memang fortunately Prabowo ini kan punya keluarga yang memang jagoan di bidang itu kan. Ada Sudrajat Djiwandono ya kan yang senior banget, ada Hasim ya kan. Lalu ada juga generasi kedua mereka, Tommy Djiwandono udah masuk kan sebagai wakil menteri keuangan. Nah, sekarang ini karena Jokowi yang mengendorse Prabowo atau Prabowo yang minta bantu Jokowi dalam pemenangan kemarin, kan ini kan saling mutualistik kan. Maka peralihan dari Jokowi ke Prabowo ini relatifly agak mulus dalam tanda kutip, di mana orang-orang Prabowo itu udah masuk ke dalam kabinet. Seperti Tommy Djiwandono, seperti Sudaryono gitu tuh, orang dekat Prabowo kan. Nah, ini membuat paling tidak smooth pergantian pemerintahan, tidak lama adaptasinya. Kita tidak tahu apakah Tommy Djiwandono akan menjadi menteri keuangan atau tidak ya misalnya, atau dicari menteri keuangan yang lain yang lebih hebat lah. Ya kan? Ya pasti bukan Tom Lembong lah ya. Pasti ya. Tom Lembong apalagi dia nge-tweet macam-macam tambah masuk otak dia. Aduh sih sayanganku. Iya. Karena itu kita harus ya melihat ini. Jadi barangkali fortunately bagi pengusaha adalah peralihan antara Prabowo dan ke Jokowi ini tidak akan shocking, ya kan? Karena sudah dibuat peralihannya. Cuman yang jadi masalah adalah tinggal keberanian Prabowo untuk menunjuk menteri-menteri yang memang misalnya market friendly, menteri yang dikenal sebagai jujur, profesional dan lain sebagainya. Tips and trick nih, cakep nih. Iya kan? Nah, padahal kita tahu bahwa sekarang posisi-posisi ekonomi itu kan justru diambil orang partai politik yang kunci-kunci. Ya, emang iya. Loh, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto. Golkar. Menteri Perdagangan PAN. Iya. Sebelumnya juga Menteri Perdagangan dari Menteri Perindustrian Agus Gumiwang. Jadi maksud Anda at least rata gitu Bang? Atau minoritas yang dimaksud dengan orang partainya? Orang partai itu sekarang ini barangkali 50-50. Nah dari 50-50 itu mereka memegang kunci-kunci semua di bidang ekonomi. 17-17 berarti? Enggak, saya nggak ngerti kalau gitu. Karena itu kan tergantung Prabowo. Tapi maksud saya dengan partai yang banyak ini, kan sekarang kalau kita alokasikan dua-dua saja itu udah belasan. Kan yang mendukung Prabowo itu kalau kita hitung ya kan. Kan sekarang ini relatively semua partai politik yang 8 di DPR. 8 kan? Tambah partainya Yusril ya kan? 9. Partainya Fahri Hamzah 10. Lalu ada partai Garuda 11. Kemudian tambah partai selain Garuda, partai apa lagi? Partai Umat masuk gak sih? Enggak masuk. Masuk ya.
Ya lihat aja yang Ridwan Kamil itu 12 partai politik. Nah, kalau 12 kali 2 aja 24. Sementara kabinet 34. Gak mungkin kan? Berarti 10-nya profesional gitu. Ya, Belum saya tentu. kira Prabowo nanti akan ini banyak mengecewakan partai. Tadinya mungkin berharap 2-3 kursi cuma dapat 1. Pasti gitu. Masa antara Gerindra sama partai yang baru masuk sama? Gak mungkin kan? Oh iya. Masa Gerindra misalnya 2, PKB 2, ya nggak mau lah. Tapi kalau mereka dikasih cuma 1, ya bersungut-sungut juga kan. Karena misalnya PKB di zaman pemerintahannya Jokowi kan dapat 2 minimal. Menteri Tenaga Kerja sama Menteri Desa. Dulu Menteri Perdagangan Agus Suparmanto 3 malah. Tapi di reshuffle 1 tahun langsung di reshuffle, dan itu memang begitu gosipnya. Ini paling di reshuffle sebentar lagi, ternyata benar. Ya adalah story-nya di belakang itu. Nah, karena itu menurut saya sekarang ini kepusingan Prabowo itu adalah mengisi slot kementerian karena banyak sekali yang harus dia akomodir. Apalagi cara dia berpikir, ayo gabung dengan pemerintahan. It means gabung pemerintahan itu adalah dapat kursi menteri kan? Iya. Kalau misalnya nggak dapat kursi menteri atau wakil menteri, ngapain gabung pemerintahan? Ada statement gabung pemerintahan. Oh, saya mau cari BUMN misalnya kan? Ya bisa aja kan komisaris BUMN kosong. Ya, tapi politis. bagi seorang menteri kan kecil banget jadinya. Dubes. Oh, maksud saya sorry. Bagi partai politik kan kecil banget, nggak dihitung itu. Dubes di Rut BUMN nggak dihitung ya? Nggak, maksudnya nggak dihitung dalam fora politik. Oh iya, value-nya. Iya, Oh. iya kan? Tapi kalau misalnya untuk menghidupi ya orang-orang yang ikut, karena yang terjadi adalah mereka bisa rangkap jabatan kok. Kalau dia jadi wakil menteri kan bisa rangkap jabatan. Wakil menteri BUMN, komisaris utama di BUMN, kan nggak masuk akal. Wakil menteri keuangan, komisaris di Pertamina misalnya. Nah, yang begitu-begitu yang kemudian menurut saya banyak sekali menciderai gitu. Nah, karena itu menurut saya ya, Prabowo kita tantang untuk ngomong tentang apa yang dia omongkan. Mengucapkan lagi apa yang dia omongkan. Yaitu dia mau melakukan pemberantasan korupsi. Kan begitu? Oke. Sekarang pertanyaannya adalah, dia kan sering bilangin orang, omong-omong doang di podcast apa. Oke. Sekarang kita tantang dia, omong-omong nggak dia untuk memberantas korupsi itu? Ada berita baru katanya mau pertama kalinya salah satu selain makan siang gratis akan disikat habis tuh korupsi. Iya. Saya nemu di mana? Iya, yang disikat akhir itu yang pergi ke Antartika katanya. Padahal memburu koruptor itu seperti berburu di kebun binatang. Maksudnya? Mudah banget. Loh, koruptor kan di sekitar istana kan banyak. Kalau mau disikat itu aja disikat. Nah, jangankan disikat yang di seputar istana itu, malah masih dijadikan menteri. Yang mana? Ya, itu kan sudah menjadi rahasia umum. Saya kan tidak mungkin menyebut namanya karena itu kan pencemaran nama baik. Tapi kan sudah menjadi rahasia umum. Ada yang masalah minyak goreng, ya kan? Ada masalah HPH, ya kan? Ada masalah ONO, ada banyak sekali. Dan sebut ada yang 11 sih. Anda mau mundur nggak? Ada 11 loh. Kasus Anda ada 11. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, mungkin orang itu tidak akan lagi direkrut karena sudah ada penguasa yang baru. Tapi penguasa yang baru apakah dijamin bersih? Ya belum tentu. Ya, gini, bro. Ya. Gampangnya gini. Kalau Anda jadi pejabat dan Anda bertambah kaya, apalagi kekayaannya berlipat-lipat, kira-kira Anda korup nggak? Ya kan belum tentu, Bang. Masa No. Ya, belum tentu, Bang. Saya pakai Umar bin Khattab jadinya. Kalau kita pakai standar tinggi kan. Gimana? Jadi suatu saat Umar bin Khattab heran. Saya nonton filmnya sih. Dia heran lihat gubernur-gubernurnya. Kan dulu kan gubernur-gubernur di Mesir, gubernur Sam kan. Dia bilang gini, loh, kok kalian ini, kurang lebih lah saya omongkan kan, bukan pasti dia nggak bilang kalian kan. Kok kalian ini kok pada bisnis ya? Lalu salah seorang gubernur bilang, kami tidak menggunakan jabatan, tapi kami tidak menggunakan fasilitas, kurang lebih lah. Dan kami berbisnis itu di luar jam kerja. Aman dong harusnya. Ya harusnya itu kan manusia dulu nih. Iya. Kata Umar bin Khattab, iya saya setuju itu. Tapi berarti Anda tidak memikirkan rakyat. Sekarang pertanyaannya adalah,
ini rakyat, ini bisnis Anda, mana Anda yang membuat Anda ketar-ketir kalau ada terjadi apa-apa. Ada rakyat mati di sini, Anda santai aja. Tapi begitu, Pak, turun Pak, oh nilai kita gini-gini, ada kerugian sekian, langsung lompat ke sini. Ya kan? Itu manusiawi. Makanya saya bilang, kalau Anda mau jadi pejabat publik, berhenti berbisnis. Serahkan urusan bisnis kepada orang lain semua dan Anda tidak ikut mempengaruhi. Kalau ini kan kita lihat boro-boro bisnis, jangan-jangan upeti yang didapat, gratifikasi. Ada yang bilang, wah kalau mau ngurus ini ada persentasenya sekian persen, cash. Nah sekarang pertanyaannya, kita lihat saja profil mereka sebelum masuk kabinet, setelah keluar dari kabinet. Yang paling minimalis adalah mempengaruhi harga saham perusahaannya. Naik apa turun? Iya. Dan biasanya kan kalau dia jadi pejabat publik, apalagi orang berpengaruh, cepat sekali perusahaannya naik sahamnya. Iya, kena gorengan kali Bang. Itu bisa berkali, bisa saja. Bisa saja insider trading atau apa, kita nggak ngerti. Karena dia kan punya akses akan kekuasaan. Makanya saya bilang, kalau ada menteri selama menjabat bertambah kaya, itu patut dicurigai ada minimal konflik of interest. Saya kasih contoh misalnya gini. Ini adiknya misalnya menteri apa, tapi kakaknya main kemana-mana. Iya kan? Iya memang dicurigain sih boleh-boleh aja sih memang. Cuma kan memang yang maksud saya tadi belum tentu adalah kalau memang dia jalan nggak ada hubungannya, susah juga lagi tapi. Ya Anda juga gimana? Ya, susah juga ya. Itu pilihan yang nggak bisa dikompromikan. Iya lagi susah ya. Soalnya kecuali bisnis Anda yang nggak ada kaitannya sama sekali dengan kekuasaan. Misalnya Anda bikin rumah makan kan nggak ada kaitan dengan kekuasaan, kecuali ke rumah makannya catering, jadi catering istana, jadi catering BUMN. Tapi kalau Anda buka rumah makan dan come and go silakan makan, lalu cash kan nggak ada kaitannya. Ya, bisa jadi begitu. Kayak misalnya Pak Surya Paloh kan beliau pengusaha juga, selain media kan beliau juga punya catering juga. Jangan nyebut lah. Enggak kan emang mestinya kan pengusaha kan beliau kan. Ya tapi emang usaha begitu nggak naik turun karena kekuasaan. Saya nggak berani jawab. Ya itulah yang namanya kontrak-kontrak bisnis jangka besar dengan perusahaan-perusahaan yang milik negara, BUMN, emang nggak didorong oleh kekuasaan. Pertanyaannya susah banget ya, emang bahaya emang nih saya salah. Iya memang begitulah faktanya. Makanya saya bilang negara ini diurus oleh pengusaha itu agak berat karena konflik of interestnya tinggi banget gitu loh. Makanya kalau kita contoh-contoh zaman dulu khalifah tuh gak ada yang pengusaha kecuali Utsman bin Affan ya kan, yang memang tapi dia dagang, nggak kayak sekarang kan kontrak-kontrak bisnis. Artinya dia real ekonomi gitu loh. Tuh jadi nasibnya gimana Bang? Untuk kan saya pikir tadinya gini, dipimpin oleh pengusaha. Ya. Di IKN juga mungkin beliau juga takut salah ngomong ya. Di IKN juga mungkin beliau mungkin banyak properti apa segala macamnya misal. Kan minimal memihak pada pengusaha, harusnya aman dong. Jadi pengusaha dapat ruang, ayo rame gitu. Tapi kok tetap wait and see, itu ya makanya saya mau tanyakan, apa yang di wait and see kan oleh para brand gitu loh. Wait and see-nya itu kan saya udah jawab. Pertama ini masa peralihan antara Prabowo ke Jokowi. Iya. Ya kan? Prabowo ke Jokowi. Jokowi ke Prabowo ya kan. Okay. Setiap kalimatnya sepertinya ada sarkas nih. Saya harus perhatikan nih. Prabowo ke Jokowi. Maksud Anda mau bilang bahwa nanti akan dipegang sama Pak Jokowi lagi? Anda selalu tajam sekali ya, abangku. Dari Jokowi ke Prabowo. Bukan Prabowo ke Jokowi. Kan Pak Jokowi juga nanti gak akan mantau kok. Iya, dari Jokowi ke Jokowi nggak boleh juga kan? Bahaya juga ya. Nah, dari Jokowi ke Prabowo. Nah, ini sendiri kan dua manusia yang berbeda. Walaupun katakanlah saling mendukung, tapi tetap aja bagi kepastian bisnis kan orang tanya, nih kira-kira kebijakan Prabowo apa sih? Kalau kebijakan Prabowo memberantas korupsi, mati pengusaha. Kok mati? Ya bagus lah. Pengusaha kan punglinya banyak nanti kalau. Bukan. Sekarang ini itu pengusaha yang memang tumbuh dari tanah. Nah kalau pengusaha tumbuh dari fasilitas, gimana? Dan pengusaha yang tumbuh dari fasilitas itu billingnya lebih gede daripada yang tumbuh dari tanah, benar nggak? Iya. Nah sekarang dia tidak berkeinginan kalau selesai, gitu. Sama seperti misalnya judi. Judi itu
selalu gagal kalau untuk dilokalisasi. Kenapa? Ada dua, ada perspektif agama, ada perspektif bisnis. Kalau perspektif agama larang judi, tapi kan kalau seandainya kita bikin lokalisasi judi khusus tidak untuk orang Islam misalnya, ya kan? Iya, kita angkat tangan, ini kan bukan di kita. Enggak, maksudnya gini. Tapi mungkin bisa terjadi maksudnya. Iya, misalnya ada lokalisasi judi tapi ketat. Kan Genting Highland di Malaysia kan Malaysia mayoritas Muslim, tapi dia ada lokalisasi judi kan. Nah, tapi yang jadi masalah adalah kan bagi kita. Tapi persoalannya adalah bagus klaimnya, wah ini haram dan lain benar. Tapi side effect-nya ada side job-nya adalah atau side apa istilahnya ya, opinion-nya adalah, waduh kalau semuanya resmi nggak ada lagi yang namanya setoran-setoran kepada centeng-centeng itu kan begitu. Jadi negara ini akan sulit sekali kalau memang tidak diserahkan kepada orang yang jujur, amanah, yang memang sudah selesai dengan hidupnya. Tapi masalahnya adalah orang yang jujur dan amanah itu tidak punya kontribusi pemenangan. Kan begitu. Kan yang punya kontribusi pemenangan itu ada Anda yang punya gerbong, Anda yang punya duit, ya kan? Apalagi kalau bilang ini ada pertemuan kan, Pak, ya undanglah calon presiden. Pak, mungkin kita ini cuman katanya sedikit orangnya di sini, tapi mereka yang datang ke sini menguasai 2/3 perekonomian. 2/3 itu berapa? Saya lupa. Menguasai 2/3 perekonomian. Nah itulah kunci menang. Nah sekarang pertanyaannya adalah no free lunch, tidak ada makan siang yang gratis kan. Sehingga yang terjadi adalah bisnis oleh mereka pasti dibangun karena dekat dengan kekuasaan. Jadi mayoritas pebisnis itu yang bisa mengendalikan kekuasaan berarti dia mendapatkan bisnis itu dari kekuasaan juga. Theoretically kan begitu. Jadi gimana coba? Oh, kami tidak tergantung APBN bisnis kami. Ya, tapi kan tetap aja perizinan, prevalence, emang nggak tergantung pemerintah itu? Oh iya semua ya sih. Iya, Anda mau bikin apa begitu kita nggak diizinkan begitu soalnya cepat izinnya kan? Itulah. Oh berarti jadinya ada pisau bermata dua ya? Oh iyalah. Sekarang begitu Prabowo bilang saya mau memberantas korupsi, bisa jadi capital flight langsung. Wah, nggak aman lagi nih di sini. Bisa kena kita. Narik aset semua dong ya? Bisa jadi. Nah, karena itu yang paling penting adalah menurut saya ya orang seperti kalau pemimpin itu genuine ya, dia nggak perlu takut dengan ancaman-ancaman segelintir orang seperti itu. Memang kita akan goncang kan, tapi kan orang Indonesia ini udah terbukti bisa hidup dalam keadaan goncang. Ingat waktu kita seret-seretnya itu, kita produktif itu, halaman sedikit aja kita tanamin. Iya. Kan yang paling penting kan ketahan pangannya kan. Pangan. Iya. Nah pangan itulah saya ingat almarhum Rizal Ramli. Ya memang pangan itu yang harus diinikan. Cuma kan masalahnya adalah ketika kita bicara tentang pangan, muncul program misalnya food estate, ya kan? Negara, loh kalau negara yang pelakunya nggak akan jalan, menurut saya. Kan harus menumbuhkan ekonomi itu kan dari rakyat kan. Misalnya kalau ada petani ya petaninya yang betul-betul diopenin kan. Iya, bukan tanahnya diambil berhektar-hektar lalu kemudian dikejarkan oleh konglomerat, oleh buktinya begitu kayunya land clearing terjadi nggak tumbuh itu kecuali jagung polybag. Iya memang saya sendiri pribadi juga setujunya memang kontrak farming sih ya. Jadi petani pun juga akhirnya ada kepastian. Iya jelas. Semangat gitu loh. 5 tahun misalnya. Iya. Ya kan sama seperti ini. Kalau di New Zealand itu ya, yang saya tahu ya, sependek yang saya tahu, kenapa koperasi itu hidup? Iya. Katanya di New Zealand itu lebih banyak sapinya daripada manusianya. Anda bisa bayangkan kalau lebih banyak sapinya daripada manusia, artinya harga sapi itu akan murah. Kalau seandainya ada sebuah kekuatan yang bisa langsung mengakses peternaknya. Jadi hukum supply demand ya? Iya. Dan mereka tidak punya alat untuk mendistribusikan transportasi dan lain sebagainya kan. Tapi disitulah kemudian koperasi kuat hidup. Jadi
pedagang kota itu ibarat kata nggak bisa beli langsung dari peternak, hanya bisa beli dari koperasi. Lewat koperasi, rapih tuh di situ. Nah, koperasi itu kemudian yang bisa menyangga harga pasar. Jadi nggak bisa. Tapi coba kalau bayangkan kita kalau bisa intervensi ke peternaknya, kan kita bisa maksa sama peternaknya. Bypass gitu ya? Bypass. Apalagi kalau yang sistem ijon, kan lebih kacau lagi misalnya. Nah karena itu, dan ini kan semua peran negara, peran society dan lain sebagainya. Tapi kalau dipenuhi orang-orang serakah di sekitar kekuasaan, berat kita. Apalagi baru 2024 belum dilantik, udah mikir 2029. Ada yang bilang begini misalnya, pembesar yang membackup Prabowo. Udahlah kalian nggak usah banyak ngomong-ngomong. Kalau memang kalian jagoan ya nanti 2029 lawan Pak Prabowo. Loh, belum dilantik aja udah ngomong begitu. Bingung kita. Iya juga ya, ternyata. Jadi kok hidup kita dari pemilu ke pemilu, jadinya dari kompetisi ke kompetisi. Kapan kemudian kita berpikir untuk masyarakat? Nah, test case-nya bagi Prabowo adalah kalau dia memang mau berantas korupsi sungguh-sungguh, satu, dia tidak pakai orang-orang yang bermasalah itu. Yang track recordnya bermasalah dalam arti korup maksudnya? Iyalah, entah itu penerima upeti, entah itu penerima suap, penerima sogok, entah itu korupsi beneran, entah itu kemudian membuat bisnis di kekuasaan dan lain sebagainya. Kan emang dia gak ngerti kan, dia 5 tahun satu grup sama dia, masa nggak kanan kirinya dia nggak tahu? Ya. Udah tahu itu pasti. Cuman di antara mereka itu berjasa dalam pemenangan. Repotnya di satu, situ ya. Yang kedua, di antara mereka itu sudah dititipkan lagi. Emang nggak ada penitip-penitip? Emang Pak Jokowi nggak nitip orang? Emang Pak Luhut nggak nitip orang? Pastilah. Common sense-nya kan pasti nitip, ya kan? Nah, cuman masalahnya sejauh mana gradasi penitipan tersebut? Apakah separuh bisa dipaksa, ya kan? Ataukah voluntarily betul? Ya udahlah. Kalau memang bagus ya silakan, kalau enggak udah. Tapi kalau misalnya separuhnya karena ada perjanjian kontrak, repot. Kan repot. Iya benar. Tapi kalau nitipnya dia profesional, jadinya imbang nilai 34 kursi kementerian. Kita bahas di kabinet dulu ya. 34 ini berarti 17. Ternyata yang dititipin adalah profesional. Memang mau bangun negeri ini. Misal kita boleh dong berbaik sangka. Tadi kan udah buruk sangkanya mulu tuh Bang. Yeah. Berbaik sangkanya ya kan. Habis itu nanti isinya adalah orang-orang profesional. Atau yang diharapkan buat para pengusaha adalah isinya memang yang memihak pada usaha, ekonomi dan seterusnya. Nitip, oke bahasa nitip, tapi positif gitu loh. Kira-kira Anda sebagai pengusaha ya, ada nggak pengusaha itu tidak berpikir keuntungannya dulu? Oh ya mikirin itu memang. Iya mikirin itu memang. Tapi maksudnya jadi ya, kalau watak pengusaha itu gampang. Keuntungannya dulu first, ya kan? Iya. Nah lain-lainnya baru untuk yang lain. Ya kan kita juga punya cash flow Bang. Kita mikirin cash flow kita dulu. Makanya betul. Saya bilang, Anda kalau mau berkuasa jangan libatkan pengusaha. Jangan libatkan orang yang mau berdagang. Kan begitu. Tapi libatkan orang yang memang mau mengabdi. Tapi kan apa maksudnya dari partai politik? Ujung-ujungnya gitu-gitu lagi nanti. Bukan begitu maksudnya. Itu orang dari mana? Ya kan banyak orang dari society, dari kampus, dari mana. Masa kita nggak punya orang baik sih di Republik ini untuk banyak. Untuk mengisi pos-pos itu. Nanti Bapak Ibu marah kalau nggak dapat kursi. Ya itulah persoalan. Jadi selalu akhirnya apa? Pikiran orang itu adalah ketika mendapatkan jabatan publik langsung senang sekali kan. Padahal kalau kita dari sisi perspektif agama kan itu kan amanah kan. Iya. Dan ketika amanah itu gini, Anda dapat jabatan publik, tapi Anda ambil dari negara 3, Anda kasih 2, itu aja dosanya minta ampun sudah kan. Iya kan? Iya nggak boleh. Yang paling bagus adalah Anda kasih 3 dan Anda ambil 0 dari negara. Ada nggak yang begitu? Kalau misalnya Anda adalah seorang pengusaha, nggak bisa. Makanya saya bilang negara ini hancur, ya kan? Karena memang tidak diurus oleh orang-orang yang jujur, amanah, ya kan? Itu aja masalahnya. Sekarang pertanyaannya, oke, Anda akan bilang, siapa bilang hancur? Oke, kita hitung-hitung. Menurut Anda negara ini on the right track atau wrong track? Iya kan? Iya, tapi kan nggak sepenuhnya. It is a simple question in general. Right track atau wrong track?
Tapi nggak semuanya wrong track loh Bang. No, kita kan kalau bicara satu-satu iya, tapi Iya. kita bicara tone umum. Umum ya? Iya. Ya umum ya apa? mayoritas umum ya. Ya kalau umum lah bukan saya ya. Iya. Kalau saya sih insya Allah ngerasa baik-baik aja. Kalau saya Iya, general. iya wrong deh boleh deh. Nah, sekarang pertanyaannya, Ya. kita nggak boleh dong sentimen wrong tanpa penjelasan. Iyalah. Kan? Nah, Iyalah. sekarang satu indikator. Kita buat beberapa indikator. Oke, kita letakkan indikator ekonominya. Oke. Utang pemerintah berapa sekarang? Naik. Waktu SBY selesai, 2.600 utang pemerintah. Oke. 2.600 itu sejak zaman Bung Karno sampai zaman SBY. 2.600. Sekarang Jokowi melipat gandakan utang luar biasa. 8.000 triliun, 8.500 mungkin. Iya. Nah, sudah 8.000-an lebih. Coba bayangkan, hanya satu orang dan dua periode kepemimpinan 10 tahun. Dia bisa menaikkan utang 3 kali lipat, bayangkan. You can imagine. Itu satu. Oke. Tapi kan itu utang pembangunan. Siapa bilang? Justru kritiknya adalah banyak sekali utang itu tidak produktif. Misalnya seperti dikatakan almarhum Faisal Basri ya, membangun apapun itu lebih mahal dibandingkan sebelumnya. Nah, ada istilah-istilah teknisnya yang saya juga tidak terlalu paham, tapi intinya adalah misalnya membangun ini lebih mahal dari seharusnya. Tapi kan investasi Bang. Oh iya, tetapi kan kalau misalnya gini, Anda mau bangun meja ini, untuk mendapatkan meja seperti ini, mana yang Anda pilih? Sama kualitasnya. Ada yang 12 juta, ada yang 15 juta. Ya 12 lah. Ya, tapi di Indonesia bisa pilih yang 15 juta karena bisa baginya banyak kan. Iya kan? Nah, itu caranya. Kenapa kemudian kalau kita bicara kepemimpinan di daerah. Kalau Anda menjadi kepala daerah, saya perhatikan ya, walaupun saya bukan ekonom, maka yang dibangun pertama kali adalah monumen pastinya, yang menyerap anggaran besar. Entah mau bikin kantor DPRD jadi megah, bikin LRT walaupun nggak butuh, pokoknya bikin yang monumen. Why? Karena penyerapan anggarannya gede, lalu kemudian kemungkinan kickbacknya juga tinggi. Makanya jangan heran program-program untuk UMKM dan lain sebagainya nggak laku. Karena kan kickbacknya nggak ada. Apalagi program lingkungan, menanam pohon, ya kan, penghijauan dan lain sebagainya. Semakin dia tidak menyerap anggaran gede, semakin nggak mau. Nah, jangan-jangan mentalitas bank juga begitu. Kalau yang eksekutifnya ada korup-korup sedikit kan, ngapain saya ngasih pendanaan UMKM yang 100 yang nilainya sama dengan satu konglo misalnya kan, satu big business. Kalau satu big business kan paling tidak kickbacknya terasa kan, daripada kecil begini. Ya nggak nampol. Nah, hal-hal seperti ini yang kemudian membuat negara kita rusak. Ujung-ujungnya saya bisa mengatakan karena korup, ya kan. Tapi korupsi itu ada karena need, ya kan, ada karena greed, ya kan, greedy. Ya. Jadi kalau kita bicara need, begitu need itu lewat, maka Anda akan menjadi greedy. Bukan berhenti. Bukan berhenti. Jadi dari awal kalau kita mau itu satu ya, tadi saya bilang merekrut orang-orang yang memang tidak bermasalah, tidak ada konflik of interest, tidak memperkaya diri dari jabatannya dan lain sebagainya. Yang kedua adalah dia perkuat KPK. Mau nggak Prabowo memperkuat KPK lagi? Caranya? Oke, caranya gimana? Satu, cabut undang-undang yang perubahan KPK kemarin yang di demo orang 2019, yang bikin KPK nggak mandiri lagi, yang kemudian bikin KPK itu menjadi sontoloyo sekarang, ya kan? Yang ini buktinya udah mau ada pemilihan ketua baru. Ya, oke, nggak apa-apa. Itu justru itu menjadi bagian dari saya nanti. Nah, satu. Yang kedua, rekrut lagi Novel Baswedan dan teman-teman. Masukkan lagi Pak BW gitu. Iya. Enggak, kalau BW kan pimpinan. Ini enggak orang-orang yang memang pegawai KPK kemarin.
Iya, yang BW kan pimpinan, itu periodik dia kan pimpinan. Bambang Wijayanto. Iya, pimpinan. Pimpinan Abraham ya? Samad pimpinan. Kalau pimpinan itu kan seleksi kan. Oh iya. Kalau ini kan pegawai. Pegawainya. Iya, yang 34 plus itu kan. Yang Oh, iya, 57. 57. Nah, 57 plus. Oh. Masukkan lagi. Loh, mereka orang yang sudah terdidik, sudah profesional, dan mereka cinta KPK. Cinta pemberantasan korupsi. Kok dibuang malah mereka? Iya kan? Pak Iya Novel kan jadi ASN Pak Sigit Listio. Iya sih. Enggak dibuang ke sana jadinya. Maaf kalau salah, benar gak sih? Benar, tapi dia tidak maksimal di sana. Sebenarnya ada another story sudah. Kita nggak usah singgung. Aduh, aku jadi mau mancing nih. Apaan sih? Ada apa sih? Aduh. Enggak, kita kan selalu bicara lagi nih gini. saya nih. Ada apa sih? Permasalahan dari Indonesia ini adalah sering sekali lembaga penegak hukum itu punya patron yang berbeda-beda. Itu yang jadi masalah. Jadi tidak mesti dipegang betul oleh primus inter paresnya. Bisa jadi kemudian dia punya patronase yang berbeda-beda. Meskipun ada di dan di antara mereka bisa terjadi rivalitas. Oh, kebayang. Iya kan? Ya udahlah, itu nggak usah kita bahas lebih lanjut ya kan. Oke, lanjut. Nah, karena itu masukkan sana. Bagaimana dengan KPK yang sekarang sedang rekrutmen lagi? Saya sudah pastikan Sontoloyo, ya kan? Kok bisa? Belum tentu. Siapa tahu kalau ada. Ya, ini kedengarannya subjektif ya. Kalau Pak Sudirman Said yang jadi gimana? Begini. Meskipun subjektif saya. Begini. Orang jadi pasti dia berkompromi. Belum tentu, Bang. No. Anda kalau nggak berkompromi nggak akan dipilih. Di DPR tuh begitu, dibayar dulu. Paham, cuma kalau di KPK kan beda dong. Kan milihnya kan di DPR. Oh ya, panitia pelaksana fit and proper testnya itu meloloskan 2 kali lipat. Pansel dulu kan? Panitia Iya, itu 10 orang. Iya. Di 10 orang itu di fit and proper test oleh DPR. Kalau Anda nggak punya komitmen dengan DPR, nggak kepilih Anda. Ujung-ujungnya juga presiden ya? Bukan. Ya tapi nanti ujung-ujungnya presiden juga kan? Belum tentu, tergantung konstelasi politik. Siapa yang kuat, siapa yang jadi pemain kelas beratnya di situ. Dan kita udah tahu pemain kelas beratnya di DPR itu. Mr. D kan? Itu, ya. Mr. D kan? Ya kan? Ya itulah yang nanti akan menentukan. Sehingga yang terjadi adalah Anda akan tergoda untuk bernegosiasi. Makanya kalau itu terjadi, udahlah. Sebentar Bang, bentar. Ini memang kedengarannya subjektif karena memang dekat gitu dengan kami. Kalau memang ternyata Pak Sudirman Said tahu tentang ujung-ujung berkompromi segala macam, kenapa beliau mau nekat mengajukan diri gitu loh? Poinnya kalau ujung-ujungnya juga akan kompromi, sementara beliau punya visi misi nggak akan kompromi dengan hal yang negatif ya? Ya, kan 2 hal. Berkompromi biar dipilih, lalu kemudian setelah terpilih mau beda lagi kan, dia maksudnya begitu. Ya kan DPR bukan orang bodoh ya kan? Iya kan? DPR kan bukan orang bodoh. Negara ya kan? tercinta kenapa ya? Dia akan tahu nih orang ini kira-kira bisa dipegang apa enggak. Itu kan sama dengan ini analisis ya. Walaupun sebenarnya banyak faktor ya. Anies, Ibu Mega udah bilang ini nanti nurut nggak? Oh ya, oke. Dia udah baca. Ini kalau orang paling cuma menggunakan sebagai vehicle. Setelah itu dia akan jalan sendiri. Kayaknya susah nih kayaknya nih. Iya. Udah susah deh. Iya. Gitu kali. Nah, maka dia akan tahu nih mana orang yang bakal jalan sendiri, mana yang pura-pura yang memang betul-betul top tunduk. Wah, Firly yang di ini kan dia orang tahu. Ini pasti ini 100% akan tunduk. Dan ternyata benar kan? Gitu. Aduh ya Allah, iya. Pertanyaan adalah kenapa dulu Abraham Samad terpilih? Karena dia nggak terkenal dulu. Jadi dia belum punya track record sebagai siapa-siapa. Makanya dia dipilih jadi ketua. Kenapa bukan BW ketuanya waktu itu? Nggak nih, bentar nih. Saya agak ekstrim analoginya nih atau ilustrasi seberang ini. Maksud Anda Pramono Anung sama Rano Karno maksudnya nggak terkenal dan bisa disetir maksudnya? Kenapa? Maksudnya adalah calon gubernur Jakarta, iya. Pak Pram sama Pak Rano, iya. Maksudnya nggak terelektabilitas dengan maksimal gitu dan bisa disetir juga maksudnya. Oh, kalau itu kita nggak usah ngomong. Ini kan dia anggota PDIP. Kan mereka kan. Ya tapi yang dicarinya bukan yang exposure
dan Ya, awareness oriented gitu loh. Ya itu kan karena ada kompromi antara PDIP dan Istana kan. Iya kan? Dan Pramono Anung ini adalah sosok yang bisa diterima Bu Mega, diterima juga Jokowi kan. Jadi posisi sebagai bridge, orang dia sendiri yang ngomong, bukan saya kok. Kan dia lapor ke Pak Jokowi ketika dicalonkan Bu Mega. Anda kok bisa baca peta itu sih, karena Anda pernah di Mensesnek apa gimana? Enggak. Oh. Intinya adalah kita tahu, ya pernah juga 4 bulan ya. Jadi memang dulu sebelum adanya orang PDIP, Bu Mega itu ngomongnya ke Pratikno karena di situ ada Luhut sama Andi Wijayanto. Luhut Andi Wijayanto kan tidak ada komunikasi sama Bu Mega. Ya kan saya udah duga tuh. Iya kan? Nah, yang bisanya sama Pratikno. Begitu Andi di reshuffle, maka yang dimajukan Pramono Anung. Nah, Pramono ini bridging, orang yang bisa berkomunikasi sama Bu Mega karena mantan sekjen dia kan. Dan juga Pak Jokowi. Gitu. Nah, sekarang kalau yang dia dimajukan, ya tidur-tiduran aja Pak Jokowi. Mau menang Ridwan Kamil oke, menang si Pramono oke. Kan dalam pikiran dia, begitu yang menang Anies, kalau mikir dia kan, iya kan, 2029 gue mau nyalonkan Gibran jadi calon presiden, kalau ada Anies nanti gimana ya kan. Ya, Pramono kan nggak mungkin jadi saingannya Gibran misal ya. Aduh, gue banyak diem aja deh. Iya. Aduh, bingung ya. Nah, Aduh. ya sekarang pertanyaannya, Anda kan bilang nggak bingung. Ya kuncinya di Prabowo. Kalau nggak bingung, situ aja. Berani nggak dia? Sejauh mana keberanian dia untuk menunjuk orang-orang yang benar-benar untuk Republik ini? Bukan slogan doang. Kan banyak sekali orang yang slogan itu. Wah, kita untuk Republik, tapi nyolongnya banyak. Ya. Begitu lihat kekayaannya, wow, baru jadi menteri berapa bulan naik dari 1 miliar ke 11 miliar misalnya. Tapi kan Pak Prabowo kan nasionalisme tinggi sekali, Bang. Iya, tapi Anda kan tidak cukup hanya nasionalisme ketika Anda terkerangkeng atau terbelenggu. Cuma kan gini deh, Bang. Nih kita jujur-jujuran secara coba general dan objektif. Ya. Tapi saya minta kopi, mana kopinya tadi? Oh iya, kopi, Bang. Aduh, ini ada kopi. Nah, kopi hitam, Bang, tanpa gula. Kopi beneran ini. Udah benar. Iya, ini beneran nih. Wah, ini luar biasa ya. Ini asik nih kalau kita ngobrol, Bi. Iya. Serius nih. Iya, maksudnya kan kalau lihat dari masalah nggak bisa digoyang, bisa beneran serius. Kita berangkat dari husnuzon ya, Bang ya. Oh iya. Husnuzon gini. Kan Oke, sekarang kita bicara sekarang level husnuzon. Iya, udah. Level. Saya akan menjawab husnuzon semua sekarang. Jago banget ya, Bang, ini abangku. Tadi level suzon. Pakai di disclaimerin lagi. Kesel banget gue. Oke lah, boleh lah. Oke, gimana? Disclaimerin, pinter sekali Bapak pakar hukum satu ini. Oke, gimana? Ya boleh deh, udah kena disclaimer gue ya udah. Iya kan kita tahu pemimpin-pemimpin kita yang jadi. Kita ngomong yang oknum lah. Ya. Ada yang katanya antek Cina. Ya. Ada yang katanya antek Amerika. Ya. Oknum ya, atau tuduhan ya, biar Ya. aman gitu deh. Nah, cuma kan kita tahu bahwa level Pak Prabowo, ini saya ngomong ini karena jujur saya nggak pemilih beliau loh ya. Iya. Jadi jangan kira gue 02 nih. Iya, nggak usah dibahas lah gue milih yang mana, tapi itu udah lewat juga. Tapi gue bukan pemilih beliau. Iya. Tapi kalau begitu disadar-sadarin, beliau kayaknya bukan antek mana-mana. Ya. Sependek pengetahuan saya. Oke. Artinya kalau tadi ditarik mengenai bisa digoyang kah, bisa disenggol kah, bisa kompromi dan lain sebagainya, kan kayaknya banyak andilnya dari asing sama ya DPR lagi dan seterusnya. Iya. Mungkin bisa jadi dengan husnuzon saya terhadap Pak Prabowo dengan nasionalis dan kayaknya juga insya Allah bukan antek Amerika atau Cina atau negara apapun lah. Iya. Harusnya sih dia bisa memberantas korupsi tanpa kompromi ya. Oke. Karena ini levelnya husnuzon ya kan. Aduh. Saya berharap bahwa itulah yang dikerjakan Pak Prabowo. Karena Pak Prabowo ini mengucapkan memberantas korupsi itu yang saya lihat langsung itu setidaknya di 3 forum. Satu ketika dia diinterview di Bloomberg waktu di Qatar itu. Ya. Ya kan? Berantas korupsi itu adalah salah satu prioritas pemerintahannya selain meningkatkan kesejahteraan rakyat dan kemudian memberantas kemiskinan atau menghilangkan kemiskinan atau menghilangkan bahasanya. Nah, bagus dong.
kan karena saya bicara level husnuzon kan. Iya bagus makanya kan. husnuzon semua kan. Nah, yang kedua dia ngomong itu di Partai Amanat Nasional. Berantas korupsi juga dia ngomong begitu. Ya. Yang ketiga dia ngomong juga di Nasdem. Berantas korupsi juga. Itu artinya karena kita ngomong di level husnuzon, Prabowo sepertinya menjadikan memberantas korupsi itu sebagai sebuah obsesi. Ya, sebagai sebuah obsesi untuk memberantas korupsi. Nah, itu kan sudah modal bagus. Karena kita ngomong level husnuzon kan? Iya, kan? bagus. Husnuzonnya bagus. Ya, jadi level itu modal yang bagus. Karena kalau Anda tidak punya kegemasan, kegeraman dan obsesi, maka Anda tidak akan bergerak sebagai agenda. Iya dong. Ya kan? Iya dong. Nah, paling tidak husnuzonnya adalah ya bahwa dia melihat pemberantas korupsi itu sebagai sebuah agenda prioritas. Kalau agenda prioritas, udah bilang kan ke Antartika pun kita kejar dan lain sebagainya. Nah, kalau agenda prioritas, mudah-mudahan nanti akan diikuti dengan langkah prioritas. Oke. Ya itu caranya. Tadi saya kan bilang kan, apa sih faktor-faktor yang bisa membuat korupsi di negeri ini akan hilang atau terkurangi secara signifikan? KPK. Dua level. Level yang namanya pencegahan, prevention, dan level penegakan hukumnya, law enforcement. Nah, kalau kita bicara level pencegahan, maka Pak Prabowo harus memimpin sendiri pemberantasan korupsi itu. Karena pencegahan itu bisa dilakukan oleh semua kita. Prevention. Nah, karena itu dalam level pencegahan, Prabowo harus memimpin sendiri pemberantasan korupsi. Dengan berbagai instrumen yang bisa dia ciptakan. Termasuk menunjuk orang. Ya, whatever it is, pokoknya intinya adalah prevention itu di tangan dia. Yang namanya pencegahan dan penegakan hukum itu two side in one coin. Oh iya. Ya kan? Kalau Anda sudah prevention, maka 50% lebih selesai tugas Anda. Kan begitu? Kalau tetap ada korupsi, kita bicara tentang law enforcement, penegakan hukum. Kalau kita bicara penegakan hukum, maka hanya ada 3 institusi yang diberikan kewenangan. Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK. Oke? Semuanya terkait dengan presiden. Baik langsung maupun tidak langsung. Sekarang, Undang-Undang KPK menyatakan KPK itu sudah di bawah presiden. Ya kan? Jadi presiden sebagai chief eksekutif membawahi itu yang pekerja-pekerja KPK itu kan. Ya kan? Karena mereka pegawai negeri semua. Karena itu yang harus dilakukan oleh Presiden Jokowi adalah Presiden Prabowo, ya kan? Saya membayangkan Presiden Prabowo ketika dia menunjuk Jaksa Agung sama Kapolri, kan itu wilayah dia, prerogatif dia. Panggil dia, ceker. Dia bilang begini, itu pernah saya katakan waktu berharap Jokowi melakukannya. Hei, kalau dia kan kalau ngomongnya kan gitu. Hei, Anda, saya angkat sebagai Kapolri. Kamu sebagai Jaksa Agung, tugasmu 1 tahun bersihkan institusimu. Kalau gagal, saya pecat. Kenapa? Karena kita butuh sapu yang bersih. Ya kan? Kalau bisa dibayangkan, kalau kepolisian, kejaksaan itu bersih, nggak ada lagi tukang peras misalnya atau dagang kasus dan lain-lain. Saya ngomong ini bukan ngarang, lihat aja berita-berita media kan. Berapa jaksa yang ditangkap, berapa polisi yang kemudian jadi masalah. Ya Sambo lah paling gampang kan, misalnya ada Teddy Minahasa. Nah, maka bisa dibayangkan kan begitu kuatnya kita kalau jaksa. Nah, untuk itu dia tunjuk jaksa yang benar, Jaksa Agung. Kau sanggup nggak? Kau sanggup nggak? Kalau nggak sanggup, tidak usah. Kan begitu. Nanti setahun dievaluasi. Bukalah sistemnya, pengaduan masyarakatnya atau apanya, ekspos kasus, semuanya transparan. Termasuk pertambahan harta dari pejabat-pejabat yang ada. Ya, di exposure. Loh, kalau Anda mendapatkan harta itu benar kan nggak takut di expose. Nggak takut dong harusnya. Silakan audit. Iya. Satu. Kedua, saya berharap dia mengeluarkan perpu untuk membatalkan
anggota KPK yang diangkat sekarang ini. Dia angkat orang-orang yang kredibel. Dan kredibel itu accepted by society. Kalau misalnya saya tunjuk lagi Bambang Wijoyanto menjadi anggota KPK, saya kira nggak ada yang nolak kecuali para koruptor kan begitu, atau pembela koruptor kan, bener kan? Oke. Iya kan? Di saat masanya itu ya. Iya. Oke. Nah, misalnya kita tunjuk lagi siapapun, ya kan? Bang Novel Baswedan misalnya. Novel Baswedan misalnya. Jadi whoever yang Anda anggap sebagai orang yang memang mau berantas korupsi dan tidak mudah disuap, tunjuk itu. Saya Prabowo Subianto, saya tahu ini tindakan darurat, negara kita dalam kondisi darurat. Karena itu saya mengeluarkan perpu untuk mengangkat anggota-anggota KPK yang kredibel dan saya percaya sejarah hidup dia. Kira-kira ada nggak yang akan membantah? Civil society langsung tepuk tangan di bawah mereka. Wow, waduh bagus sekali bapak kita satu ini dan lain sebagainya. Saya percaya bapak mau berantas korupsi. Tapi kalau melempem aja susah. Itu baru 3 langkah. Tunjuk Kapolri bersihkan polisi, tunjuk Jaksa Agung bersihkan Jaksa Agung, tunjuk KPK kuat lagi KPK seperti semula sebagai institusi yang terpercaya. Dengan 3 ujung tombak itu udah selesai kita soal penegakan hukumnya. Pencegahannya dia pimpin sendiri, penegakan hukumnya ini udah kuat, udah bersih, udah clean. Iya. Anda nggak bisa kalau sapunya kotor untuk menegakkan hukum. Sekarang yang terlibat kasus Sambo aja udah bebas-bebas semua sekarang. Ya kan sekarang belum kali ya nanti. Kan masih level Husnuzon dong. Bukan, sudah bebas sekarang. Iya udah bebas, maksudnya kan sekarang kan belum Pak Prabowo. Kita kan masih berbicara level Husnuzon nih. Ya kan belum. Nah, jadi saya husnuzon bahwa Prabowo mau melakukan itu. Kalau ternyata tidak, ya itu berarti kan husnuzon saya gagal gitu aja. Iya kan? Sekarang ya saya membayangkan misalnya Pak Prabowo mengeluarkan perpu yang mengangkat KPK yang baru. Dan KPK yang baru itu adalah orang-orang yang di mata masyarakat kredibel. Kira-kira ada tentangan enggak dari masyarakat? Nggak ada. Seneng mereka malah. Iya. Yang nggak seneng itu ya koruptor biasanya. Atau lawyer-lawyer yang suka membela koruptor. Wah itu pasti marah dia. Kan banyak sekali lawyer-lawyer yang juga biasanya hidupnya dari membela koruptor banyak kan? Banyak lah gitu. Bang, tips and triknya jangan berat-berat boleh nggak? Boleh. Tadi barusan gue jadi panas, malah pala gue yang panas, gue yang mancing duluan ya. Pak Prabowo deket nggak sih? Guys bantuin dong guys. Pak Prabowo deket nggak sih sama Pak Bambang, Pak Novel? Deket dong ya? Enggak. Hah? Jadi ya nggak harus orang itu, boleh dong yang lainnya, tapi boleh. Level dong. Tapi begini, yang kita harus pahami adalah ketika kita mau memberantas korupsi ya, karena ini husnuzon ya kan, saya berharap sejarah hidup Pak Prabowo itu dekat dengan orang-orang yang committed terhadap pemberantasan korupsi. Dicek aja kita bareng-bareng kan bisa dicek. Ya jadi dia dekat dengan siapa? Kira-kira Mayor Teddy. Gila, ada aja pancelannya ya. Ada aja. Iya kan? Ya kita lihatlah anunya mereka. Ya memang kita harus tahu sih Bang ya, kemana mereka berdekatannya sama siapa, bergandengannya sama siapa dan seterusnya. Tapi gini Bang, kalau ternyata Pak Prabowo komprominya atau dapat suggest-nya atau rekomendasinya dari Pak Jokowi, masih ada harapan nggak? Nggak ada harapan. Yang bener Bang. Kamu begini, ada harapan sih? Mas, saya melepaskan level husnuzonnya ya. Aduh ngeri. Ini pakai level bebas ya. Aduh. Pakai level bebas. Begini, kita pakai data statistik saja tentang pemberantasan korupsi kalau begitu. Ya, sama fakta-fakta yang memang bisa kita lihat ya. Waktu SBY meninggalkan kursi kepresidenan, IPK kita 34, indeks persepsi korupsi. Setelah sebelumnya 20. Jadi kalau hitungannya sering saya sampaikan ini, 0 sampai 25 tuh sangat korup sebuah negara. 25 ke atas sampai 50 korup. 50 ke atas sampai 75 bersih, 75 ke atas sangat bersih. Oke, coba kita pretelin yuk. Nah, Indonesia waktu SBY take over itu 20, sangat korup berarti. Bayangkan. Dan dia berhasil mengerek indeks persepsi korupsi IPK tersebut antara lain karena kan
baru ada KPK-nya. Iya. KPK kan di masa akhir pemerintahan Iya, Mega iya. kan. Nah, baru ada KPK-nya. Kalau nggak salah KPK itu 2002 ya. Nah, baru ada KPK-nya. Dia baru kerja 2003. Maka indeks persepsinya naik terus sampai masa akhir pemerintahan SBY nggak pernah turun 34 nilainya. Jadi dia menaikkan dari 20 ke 34, which is 14 poin. Bagus dong. Iya, Bagus. Iya kan? Iya. Kan ada tren naik karena ada KPK-nya kan. Nah, Oke, 34. Di masa pemerintahan Jokowi, kita berharap pada jilid pertamanya. Wah, jilid pertamanya kan keren banget kan? Menteri-menteri listnya periksa KPK. Tinta merah, tinta hijau, tinta kuning kan begitu. Tahu saya. Ada yang ngamuk-ngamuk segala kan? Iya, tahu. Gara-gara nggak bisa jadi menteri gara-gara dikasih tinta merah macam-macam. Nah, Iya benar. sampai akhir pemerintahan jilid pertama, Pak Jokowi bisa naikkan sampai 40. Cakep lah. Cakep. 34 naik 6. Iya, naik. Memang makin tinggi kan, makin lama naiknya kan. Iya. Naik. Tapi sekarang 2 tahun terakhir 34 lagi. The second term of office itu pemberantasan korupsi bukannya nambah nanjak, malah turun. Kenapa? Inilah yang namanya involusi dari kepemimpinan. Pertama dia sangat idealis. Berikutnya sama-sama saya lihat fenomena Uhudisme, perang Uhud. Okay. Ya kan? Dilihatnya orang rebutan ghanimah, dia bilang, "Waduh, kalau saya stay di sini gimana kita dapat ghanimah?" Akhirnya turun juga. Turun dari gunung. Makanya kemudian orang nanya, "Loh, kita ini gimana udah 5 tahun kok begini-begini aja?" Maka kemudian menteri yang tadinya idealis udah mulai, ya kan, yang kayak saya dengar ya. Udah mulai jadi pemain. Tidak harus dia, anaknya, ya kan, ada konsesi tambang macam-macam dan lain sebagainya. Kemudian Pak Jokowi yang tadinya, saya ini sibuk di Solo, nggak mau saya mau berpolitik apa-apa sih. Kamu kan kalian lihat sendiri, ya kan gitu kan, ada ya. Waktu 2014, tapi 2020 dicalonkan sebagai wali kota, ya kan, 2 di situ, di ketua umum partai politik, wakil presiden, bahkan mau jadi gubernur lagi dan lain sebagainya. Itu terjadi di periode kedua semua. Sama seperti Pak Harto. Bermasalah ketika putra-putrinya beranjak besar dan kemudian mulai mengelola bisnis. Memang Pak Harto tidak memberikan jabatan politik karena not necessary pada waktu itu. Karena jabatan politik pada waktu itu nggak ada gunanya karena kekuasaan kan tersentral di Pak Harto. Jadi nggak perlu dia vehicle lain. Tetapi anaknya kan berbisnis. Semua bisnis itu bisa dikuasai oleh lini cendana kan ibaratnya. Nah, itulah kemudian mulai beloknya arah negara. Sama periode kedua Jokowi begini juga. Nilai yang tadinya 40 balik lagi 34. Ibarat orang main lari di treadmill aja, lari di tempat. Kalau kita bicara tentang pahala, kalau pahalanya lebih kecil dibandingkan ini rugi, celaka. Kalau sama rugi, kan levelnya rugi. Pemberantasan korupsi kita ini rugi, ya kan? Karena makan waktu 10 tahun dan ternyata jalan di tempat. Artinya kan damage-nya tambah buruk karena tidak maju. Kan Anda tidak boleh tidak maju, harus maju kan. Kalau ini kan jalan di tempat. Nah, itu satu. Dari angka statistik. Yang kedua, dari performa KPK sendiri. Rusaknya kapan? Setelah Undang-Undang KPK berubah tahun 2019, which is periode kedua, lagi-lagi periode kedua masa pemerintahan Jokowi. Firly ya. Iya. Bahkan paradoksnya adalah sebuah hal yang tidak bisa kita pikirkan, ketua KPK-nya malah terlibat pemerasan dan lain sebagainya. You can imagine, bayangkan. Semuanya bermasalah, akhirnya lembaga-lembaga yang diciptakan untuk menjadi pengkoreksi dari lembaga yang sudah ada. Lalu apa gunanya ada KPK yang juga korup? Jangan itu, bukan itu aja. Ingat nggak cuan di tahanan KPK? Artinya bukan soal Firly saja. Bisa jebol juga ya. Jebol. Nah, penjebolannya siapa? Dimulai oleh siapa? Istana. Karena istana merevisi undang-undang KPK. Ketika dia punya kewenangan untuk mengatakan tidak, karena kan 50% undang-undang kan kekuasaannya ada di tangan presiden. Kalau dia bilang enggak, saya tidak akan ubah, kan enggak akan berubah itu. Tapi dia
cuma tidak tanda tangan. Beda. Kalau tidak tanda tangan 30 hari berlaku undang-undang itu. Gila. Oke, tapi gini Bang, kalau ternyata kita pakai tadi bahasa atau narasi idealisme, Ya. Pak Prabowo kan fresh from the oven. Ya dong. Tadi kan katanya kan performa akan muncul yang terbaik-terbaiknya adalah pada saat di awal-awal. Ya, kita nggak mendoakan bahwa ketika nanti dia akan menuju ke 5 tahun terakhir ya akan menurun ya. Kita lihat dari idealisme. Pakai bahasa atau narasi itu aja. Apalagi udah berkali-kali bergebu-gebu. Artinya masa kan ini kan ada yang istilahnya kita lomba lari berkali-kali kalah ujung-ujungnya pas dapat kan kayak disayang, nggak dapat orang yang kita sukain, cantik, nggak dapat apa ditolak ujung-ujungnya dapat kan sayang kalau disia-siakan. Nah, ditambah lagi pakai narasi idealisme. Jangan-jangan mungkin begitu ada pertama kali dapat jabatan, fresh from the oven, berkali-kali gagal juga, merasakan jatuh bangunnya, abis itu langsung cakep tuh gara-gara wah udahlah. Coba gue tunjukkan. Ya, Anda kalau mau husnuzonnya boleh begitu kan. Tapi kita harus juga menghitung begini. Kalau dia bilang fresh from the oven, justru tidak. Prabowo kan bagian dari pemerintahan jilid 2-nya Jokowi yang hancur lebur. Jadi kalau kita mau bicara kan dia kan bagian dari kehancuran itu berarti. Artinya dia tidak cukup kuat memberikan gesture, pengaruh kepada Jokowi untuk tidak menghancurkan pemberantasan korupsi. Ya, kita audit aja di partnya dia. Biar fair, jangan ikut-ikutan. Bisa jadi partnya dia di Kemenhan aja. Ya, di partnya dia kan kita bicara tentang food estate, ya kan? Pembelian pesawat bekas gitu-gitu. Ya kan kita harus persiapan Bang. Siapa tahu kan kalau tiba-tiba perang, masa kita bangun rumah dulu kalau belum kebelet toiletan toilet dulu. Gak jadi pembelian pesawat bekas itu akhirnya karena dikritik kan. Tuh kan gak jadi. Tapi kan power score-nya kan sudah ada. Kan kalau nggak salah sudah ada. Nggak sih, itu nanti kita cek lah ya. Apa PO apanya? Ininya apa uang muka kan? Uang mukanya. Iya kan, down payment-nya kan? Oh, saya nggak tahu kalau itu. Ya saya juga nggak tahu. Tapi kan itu kan bisa dicek kan. Nah, kalau food estate kan kelihatan sudah kan ada land clearingnya, ada emang nggak ada isinya itu kan, land clearing dan lain sebagainya. Kemudian berapa kerugian negara dan lain sebagainya. Tapi dan mudah-mudahan itu tidak menjadi sandra dia. Enggak. Tidak menjadi sandra dia. Begitu dia mulai kemana-mana, buka. Itu lagi keangkat. Iya, buka land clearing. Kan misalnya begitu. Buka food estate. Nah, kepintaran Jokowi ini adalah memang dia mengetrap orang dengan cara begitu, menyandra orang kan. Jadi dia, nah itu juga menunjukkan bahwa dia tidak sungguh-sungguh memberantas korupsi. Kenapa? Karena dia sudah mulai tidak lurus kan. Jadi gini, ketika Anda mau menempatkan anak Anda, menantu Anda kepada jabatan-jabatan publik, disitulah Anda tidak akan lurus lagi, benar nggak? Iya, indikasinya memang maksudnya iyalah. Khawatir kan nepotisme dan sebagainya. Itu udah nggak mungkin lagi Anda lurus. Nah, biasanya ya kalau Anda tidak lagi lurus, ya Anda cari orang yang nggak lurus juga. Bener nggak? Ya, bisa disandra kan? Kan begitu. Kayak kamu mau melawan ya. Yang mana 11 kasus itu? Ya itu salah satunya. Emang yang penggantinya nggak bisa disandra juga. Iya kan? Kalau kita lihat, iya kan? Berat juga ya Pak Prabowo, semangat ya Pak. Nah, Pak buktikan Pak, kami lagi husnuzon loh Pak. Saya aja lagi. Enggak, saya juga mau husnuzon. Saya kan selalu bilang ya. Saya bilang walaupun saya pesimis terhadap Prabowo ya, tetapi saya berharap dia menjadi pemimpin yang amanah. Amin. Ya kan? Pemimpin yang jujur, ya kan? Pemimpin yang siddiq, ya kan? Pemimpin yang tablik, ya kan? Yang fatona, kan? Nah, kita berharap begitu. Walaupun dalam hati kecil saya, apa bisa ya seorang pemimpin yang muncul dari pemilu yang istilah saya pemilu comberan ya, pemilu dalam money politik, gentong babi, pork barrel politik, pemilu comberan, apa bisa menjadi sosok yang enlightened, yang tercerahkan. Walaupun saya pernah mengatakan itu, saya kan sebelum pemilu, sebelum pilpres saya mengatakan begini, dalam banyak podcast saya mengatakan begini, saya yakin pemilu 2024 itu akan seperti pemilu sebelumnya, pemilu comberan, iya kan? Nyatanya? Ya memang iya kan? Kan nggak ada siapa sih anggota DPR yang terpilih berani. Saya tidak keluar money politiknya, ngomong money politik semua, dan cuman ngomongnya begini. Udah ampun lah, mungkin saya 2029 nggak akan lagi lah nyalon.
ya kan? Tapi kan nanti kekuasaan itu kan tidak ada batasnya. Karena itu saya tidak percaya yang keluar dari gorong-gorong, keluar dari comberan itu menjadi pemimpin yang tadi ada kualitas kepemimpinan. Siddiq Fatona, oh iya amanah. Kan? Iya kan? Karena Al-Amin. Iya, kalau begitu kan from the beginning Anda tidak mau terlibat pada comberan harusnya kan? Nah, tapi itu pun sebagai warga negara kita harus memberikan dorongan kan? Iya dong. Iya. Iya, Gitu. gimana lagi kita harus Nah, ya udah. tapi saya declare biar saya tidak dibilang menjadi penjilat kan begitu. Maka saya mengatakan, Pak, jangan khawatir Pak. Saya akan menolak semua jabatan publik kalaupun itu diberikan kepada saya. Selesai. Jadi kan saya sudah declare. Jadi saya tidak akan lagi ada conflict of interest kan. Selesai. Dan jangan sampai kemudian kita mengkritik, kamu kan mengkritik itu untuk diajak ya kan. Enggak. Saya mengkritik itu karena menggunakan hak kebebasan saya sebagai warga negara yang dilindungi konstitusi. Untuk dalam tanda kutip ya, membentak pemerintahan yang tidak amanah. Kan pemerintahan diberikan mandat dan gini, kan kesalahannya Pak Prabowo mengatakan kita yang mendapatkan mandat. Oh iya mendapatkan mandat, tapi jangan lupa dalam mandat itu ada kewajiban. Dan dalam kewajiban ada hak kita. Hak kita apa? Terhadap negara, terhadap penguasa. Pak, kami minta dilindungi loh Pak. Itu amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Boleh memang. Iya. Pak, kami minta disejahterakan loh Pak. Kami minta diinikan. Tapi kalau Anda ngomong kemudian Anda ditangkap, dianggap menyebarkan ujaran kebencian, menyebarkan hoax dan lain sebagainya, mana perlindungannya? Boro-boro dilindungi, malah diancam. Iya kan? Aduh. Padahal saya menggunakan hak saya sebagai warga negara untuk mengingatkan. Gitu. Okay. Ya kan? Kecuali kalau saya nyolong. Kalau saya nyolong, bunuh orang, mukul orang, itu berarti kriminal. Silakan ditangkap. Tapi kalau saya berbeda pendapat, mengkritik, ditangkap, negara bahlul namanya itu. Ya mungkin kritiknya ke cara yang halus kali Bang. Bisa jadi begini, kan mengkritik itu nggak ada urusan mau halus mau tidak halus. Tapi kalau mengujar kebencian yang lainnya ada jadi kepantik. Nggak bisa. Kita harus bedakan. Yang namanya kan yang saya kritik kan presiden, yang saya kritik institusi negara atau presiden lah katakanlah. Itu presiden itu benda mati, bukan benda bahkan. Dia sebuah fungsi aja. Label. Ya sebuah fungsi. Ya kan? Bukan personal orangnya dong. Bukan benda dia, bukan kata benda, dia fungsi aja sebenarnya. Nah, kan seharusnya kan tidak punya hati dia, tidak punya nurani, tidak boleh nangis, tidak boleh tersinggung. Kan fungsi dia. Adapun yang ngisinya itu namanya Jokowi, namanya Prabowo dan lain sebagainya, itu kebenaran aja. Toh 5 tahun berganti. Makanya Rocky kemarin ngomong kan, kecintaan saya pada Republik ini seumur hidup, ya kan? Tapi penguasa kan cuma 5 tahun itu berganti. Hari ini kita ngomong Jokowi, besok Prabowo, besoknya lagi siapa? Tapi bagi orang-orang yang kemudian ingin berdiri di depan kekuasaan seolah-olah bela kekuasaan, wah, nggak bisa. Ini presiden saya. Ini. What? Itu presiden saya juga. Cuma saya menggunakan hak saya untuk mengingatkan dia. Loh, kok Anda tersinggung? Kalau Anda menggunakan hak Anda untuk misalnya membantah saya, silahkan. Tapi kalau Anda menggunakan hak saya untuk memukul saya, memaki saya, kok aneh gitu loh. Kenapa dia ngatur ya? Pertama. Kedua, presidennya aja belum tentu tersinggung. Karena presiden benda mati. Presiden fungsi, nggak bisa tersinggung. Oh, tapi kan Jokowinya tersinggung. Kita nggak tahu Jokowi tersinggung apa enggak. Yang jelas presiden nggak boleh tersinggung, kan begitu. Oh, karena bukan personalnya. Iya. Lagi. Kan kita mengkritik fungsinya, kebijakannya, gerak langkahnya. Kita nggak ada hubungan dengan pribadinya. Kecuali saya mengatakan, wah ini bapak itu yang jadi menteri itu sukanya selingkuh dan lain sebagainya. Nah itu kan personal attack. Oke. Walaupun dalam jabatan publik kadang-kadang tidak terhindarkan kualitas seperti itu. Presiden Amerika Serikat, Anda mau punya berapa perempuan dan lain sebagainya nggak jadi masalah. Tapi begitu itu Presiden Amerika Serikat, masalah. Oke. Karena ada yang namanya public function-nya kan. Iya. Gitu. Gile. Wow. Bang, tajam sekali ya. Anda retorikanya juga berbahaya ya.
Ya kita mudah-mudahan kita lihat aja negeri kita nanti begitu pelantikan ini baru ngomongin kabinet ya. Iya. Belum ngomongin wakilnya pasti lebih banyak. Di kita terakhir deh di ujung obrolan nih Bang. Apa? Wakil? Pilkada. Oh pilkada. Pilkada. Ya menteri, wakil menteri mungkin 11-12 lah. Iya. Ya kan. Masalah pilkada deh kita nyebrang dikit deh coba. Nah ini dari figur-figur dan profiling coba deh dari ketiganya. Ini udah berdasarkan urutan nggak sih nomor-nomornya enggak ya? Belum. Belum masih ngacak ya? Dan masih mungkin mereka nggak lolos kan? Tapi ya secara teoritis lolos lah. Lolos lah ya. Iya. Nah berarti artinya kalau dilihat dari tiga ini nggak maksud untuk menggiring opini teman-teman. Iya. Yang tadi dari beberapa menit, puluhan menit obrolan dari Bang Refli Harun, dari tiga ini yang mau dicocok logikan berarti Pak Darmakun. Cocok logi dalam? Tadi kan katanya yang di tengah misalnya Pak Ridwan Kamil, dekat sekali dengan beberapa koalisi partai. Enggak, sebenarnya di sini begini. PDIP. Maksudnya kan kalau ini kan belum ada warnanya Bang. Kan dia kan komjen. Kenapa gua gak kepikir? Bahaya nih beliau nih, orang bahaya nih. Ya, tapi kan gak ada warnanya. Minimal ada dong. Ya. Tentang ada harapan. Masa tidak ada kaitannya sama institusi kan nggak ini. Tapi begini, kita kan nggak bisa kita kan Jakarta yang lagi kita bahas Jakarta ya. Kita nggak cari malaikat tentunya kan. Tetapi yang saya ingin katakan adalah protes saya ya terhadap mereka ini adalah mereka dari sebuah proses yang melukai demokrasi. Mereka bertiga ada proses melukai demokrasi. Ya. Oke, kita bahas satu-satu. Iya. Ya. Mulai dari Ridwan Kamil, Kim Plus. Anda tahu kan tujuan Kim Plus apa? Ya, nggak tahu aja deh, nggak tahu apa tuh Bang. Intinya adalah biar tidak ada calon lain. Kan begitu? Ya kan? Okay. Saya setuju kalau fenomena calon tunggal itu berlangsung secara alamiah. Misalnya gini, di suatu daerah ada calon yang begitu kuatnya. Melawan dia nggak ada gunanya. Ya kan nggak bisa kota kosong Bang. Bukan, maksud saya saking kuatnya calon itu nggak ada gunanya melawan dia, pasti kalah. Karena, nah kalau calon tunggal secara alamiah is okay. Itu kan alamiah namanya. Okay. Tapi yang namanya yang bisa ngalahkan Ridwan Kamil ini kan berdasarkan data survei kan di atas dia kan ada Ahok, ada Anies. Iya. Karena dia cuma nomor 3. Masih di bawah Ahok. Survei dia dengan Anies 20%. Dia 20% di bawah Anies, bayangkan jauh banget. Jauh banget ya 20. Itu angka yang didapatkan di Kompas kalau nggak salah, Litbang Kompas. 20% perbedaannya. Di bawah Anies berarti mayoritasnya atau 90% dari 20% diisi sama Jakmania. Mungkin ya. Nah, mungkin lagi. Ya, jadi lalu iya, jadi dia di sebuah proses yang melukai demokrasi. Dharma Pongrekun dan Kun Wardana itu awalnya dinyatakan tidak memenuhi syarat. Tiba-tiba memenuhi syarat hanya karena ada orang yang takut lawan kotak kosong. Ya kan kira-kira begitu. Bisa jadi fitnah Bang. Bisa jadi diedit. Begini. Screenshotan semua nggak ada data yang bisa masuk ke secara IT. Begini. KTP itu kan? Iya. Kan kita tahu kan masalahnya kan. Pertama dinyatakan tidak syarat. Kedua banyak sekali orang yang mengaku bahwa digunakan. Bahkan anaknya Anies saja ada di situ ya kan. Ya kan? Dan itu tidak ditindaklanjuti. Karena ada sebuah kekuatan yang takut dengan kotak kosong. Jangan lupa kotak kosong itu pernah menang di Makassar. Tapi kalau pernah menang di Makassar. Lupa lagi. Oh iya, Pilwakot Makassar pernah menang kotak kosong. Tahun 2018 atau 2019 ya? 2018. Oh iya. Ya kan? Iya. Oke. Karena incumbent-nya itu dicoret oleh Bawaslu. Iya. Gitu. Nah, karena untuk hal yang sepele sebenarnya. Itu ya. Okay. Dia proses itu. Ini kalau Pramono Anung kita tahu sendiri kan. Aku nggak mau ngomong. Tuker tambahnya yang kemudian melibatkan orang yang sering kita sebut-sebut gitu kan. Cuma dijadikan alat tuker tambah aja itu. Ya salah satunya seperti yang disampaikan Tempo ya, yang kita lihat baca Tempo. Oke, kami tidak akan calonkan si A ya kan. Tapi terima ya putusan MK kan begitu kira-kira begitu. Udah. Nah karena itu menurut saya sosok ketiga ini adalah bukan korban
muncul dari sebuah proses yang melukai demokrasi. Jadi maksudnya peluka demokrasi beliau. Oh bukan mereka, prosesnya. Prosesnya. Iya, kan kita nggak bisa nyalain Ridwan Kamil. Iya. Walaupun bisa juga kita nyalain Ridwan Kamil kalau dia punya sikap. Dia bilang begini, Pak, saya ini punya elektabilitas di Jawa Barat. Saya hidup tumbuh besar di Jawa Barat. Kenapa saya mau ditarik Jakarta? Di Jakarta itu saya nggak disukai Jackmania, kan kira-kira begitu. Harusnya kan dia bilang begitu kan? Iya kan? Ini Jackmania dia. Iya. Nih. Iya kan? Keras mestinya, nih dia. Iya mestinya kan begitu. Saya ini bobotoh dari dulu kan misalnya. Tapi ada yang bisikin, tenang, Anies nggak ada. Mungkin jangan dia jawab, oh ya kalau begitu oke. Mungkin lah itu. Nah, jadi karena itu dia ya ada sikap, ada ruang pribadi. Kalau Pramono Anung akan sulit karena you take it or leave it. Kan di sana kan kepemimpinannya tunggal. Masa masih PDIP makin bobrok maksudnya Bang? Apa gimana? Kok kemarin udah bonyok, sekarang makin bonyok? Bukan. Kayaknya ibu nggak mau begitu banget dah. Iya, saya kan setelah pengalaman kemarin. Baca Tempo. Kata Tempo kan ada ruang negosiasi di situ. Loh, sekarang pertanyaannya, Anda nggak percaya sama Tempo? Iya, percaya aja. Ya, Tempo bilang begitu. Kalau ada komunikasi si bapak sama si ibu katanya. Ya, si ibu bilang kalau ya saya tidak akan calonkan A, tapi putusan MK dirubah. Bukan, putusan MK jangan diubah gitu. Jangan diubah ya. Iya kan? Makanya RUU Pilkadanya kan tidak jadi disahkan di rapat paripurna, disetujui. Yang kemarin peringatan darurat itu. Iya, padahal mana ada sejarahnya namanya negara mendengarkan protes orang. Mau protes kencang-kencang aja tetap aja paripurnanya jalan. Bila perlu gelap-gelapan tengah malam. Iya kan? Apa aja kan begitu. Contoh misalnya yang namanya demo RUU KUHP nggak ada pengaruhnya, tetap aja disahkan. RUU KPK disahkan. Tapi penyelamatnya katanya Omnibus Law kenapa? Omnibus Law juga disahkan aja. Berarti kan gara-gara Pak Prabowo berita 2019 malam-malam jam 2 malam disahkan. Iya tahu. Kan. Cuma itu kan gara-gara Pak Prabowo katanya. Ya mungkin dia akan disahkan kalau berbeda cerita dengan Pak Jokowi. Berarti kan Pak Prabowo pahlawannya. Kalau iya kan, jadi narasumbernya yang di Om Deddy Kobuzier juga siapa waktu itu? Gue lupa lagi. Saya juga ngomong begitu. Iya, Anda loh. Kenapa gue jadi mikir ya? Orang saya jadi nonton. Gini, iya. not a single factor yang seperti itu, ya kan? Iya. Jadi kalau kita merangkai cerita, not a single factor. Sama dengan mengatakan, oh dia terpilih itu gara-gara saya. Itu kan menurut lo, ya kan? Iya. Tapi ada tokoh lain mengatakan, oh itu kalau nggak saya dia nggak bisa nyalon misalnya. Jadi maksudnya gini, kita melihat beberapa fenomena dan dia resultante dari semua itu, maka kemudian nggak jadi. Nah, bisa jadi resultantenya adalah ada peran Prabowo di situ, ada peran Jokowi, ada peran Mega. Gitu. Oh bisa, kalau memang semua prediktif ya bisa-bisa aja. Oh bukan, tidak prediktif, ini kalkulatif. Kalau prediktif kan kira-kira, ini kalkulatif. Anda mau kalkulasinya? Mau lah. Nah, misal ya, ini kalkulasi ya. Saya nggak beda prediktif, kalkulasi. Gini. Boleh coba kalkulatif. Oke, kalkulatifnya gini untuk Prabowo. Kalau ini saya pakai sebuah cerita untuk perumpamaan, tapi ini bukan real. Oke. Maka menghadaplah seorang intelijen misalnya, atau kontra intelijen apa, Pak, kenapa? Pak, itu kalau RUU ini disahkan Pak, itu demo tidak akan bisa dikendalikan lagi Pak. Ada a common ground bagi massa untuk menggeruduk terus. Bisa terjadi reformasi jilid 2 Pak. Kalau reformasi jilid 2, Bapak nggak bisa dilantik, Pak. Pasti kan? Kan itu kan perubahan radikal. Itu namanya ekstra konstitusional. Ke 98? Iya. Kita nggak bicara lagi hukum tata negara normal, itu hukum tata negara darurat yang dipakai. Dan ketika hukum tata negara darurat itu siapa yang kuat, dia yang muncul. Muncullah orang kuat dan tidak pakai hukum. Yang ada adalah pakai kekuatan, siapa yang dipercaya massa. Okay. Oh, Pak Habibie waktu itu. Iya, bukan Pak Habibie sih, sebenarnya Amin Rais kan. Oh iya, Amin kan? Rais yang turun kan? waktu itu ya. Iya, dia kan bukan siapa-siapa. Paling vokal ya. Nah, oke, itu satu sisi. Sisi yang lain, loh, kan kekuatan negara bisa mengendalikan. Kalau kekuatan negara bisa mengendalikan, Pak,
bisa alasan untuk keluarnya Perpu keadaan darurat, Pak. Keadaan darurat. Kalau keadaan darurat, kita bisa seperti tahun 59, kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 dan lain sebagainya. Si itu, Pak, bisa nyalon lagi dia, bisa terpilih lagi, tinggal dia tambah utusan daerah dan golongan, orang-orangnya selesai. Jadi, iya benar. Kan kalkulatif. Iya. Makanya, oh begitu ya. Kalau gitu stop. Maka yang terjadilah kau yang memulai, ya kan? Kau juga ya. Kau juga yang mengakhiri. Kan orang yang sama. Yang ngundangnya siapa? Kan yang ngundang dia, yang mengatakan batal dia juga. Gitu. Jadi kalkulatif kan? Kan tidak spekulatif kan? Gitu. Karena itulah yang lalu kemudian masa sih ada keinginan untuk memperpanjang masanya. Lah ini kita baca historinya. Historinya kan ada. Perpanjangan masa jabatan 3 periode dulu, 3 periode perpanjangan masa jabatan, pengunduran jadwal pemilu. Untung Bu Mega kekeh di sana, nggak bisa, gagal. Kalau Bu Mega bilang iya, yang lainnya nurut semua, ketum-ketum partai lainnya. Wah gile. Ayo gimana jadinya, udah pada melek belum? Ini ilmu daging sekali nih buat para pengusaha nih. Dari 3 ini lo DKJ lo nanti lo. Aduh. Belum tentu juga DKJ. Kalau tiba-tiba keluar Perpu, kembali ke gimana? IKN udah pasti lanjut. IKN lanjut. Ibu kotanya? Lah kan dibatalkan. Oh bisa dibatalkan maksudnya? Iyalah, kan kemana deh nggak bisa dibatalkan? Kan IKN itu dari mana? Undang-undang kan? Dananya kurang 143 triliun ya? Nggak tahu. Ada kemarin di mana ya? Lihat beritanya ya? Lupa lagi, maaf kalau salah. 100-an triliun, tapi sementara bisa jadi kemudian kan keluar Perpu menunda IKN. Lagi buru-buru banget kenapa ya? Maka ya kan legacy. Gimana lah, kan legacy. Kalau kita mau objektif, kondisi objektifnya kan belum memungkinkan untuk pindah. Ini kondisi objektifnya. Tapi kan masalahnya legacy. Kalau sudah soal legacy ini kan orang bisa berat. Jadi boleh Anda berani petunjuk nggak, Bang? Ya. Dari 3 ini yang paling mending, Bang. Kalau nggak mau ngomong juga nggak apa-apa. Tapi begini, dari kemarin kan Anda juga ada di posisi jubir. Bukan. Ya kan? Saya berat untuk mengatakan karena saya pada posisi golput soalnya. Misal. Iya. Anda warga Jakarta dong. Iya. Misal, ini disensor juga nggak apa-apa deh. Iya. Kita berdua aja yang tahu, pengen tahu. Iya. Biar kita juga nggak buta arah. Iya. Disensor nih, nggak apa-apa disensor deh, ayo dah. Iya. Mending. Saya gini. Lanjut ya. Oke, lanjut lagi. Kita barusan habis ngobrol sesuatu tapi kita buang loh. Jangan lupa loh itu dibuang tadi. Iya, dibuang ya. Oke, lanjut. Jadi dari ketiga ini ada yang masih benar. Enggak, saya mengatakan tidak bisa mengatakan benar dan tidak benar kan, karena de facto mereka ini bukan orang yang disebut-sebut oleh negeri tetangga ya kan. Orang itu begitu-begitu. Ridwan Kamil pernah disebut sih. Tapi yang menyebut Bambang Wijoyanto gitu. Emang nggak ada masalahnya Ridwan Kamil kata Bambang. Iya. Tapi masalahnya apa nggak tahu. Tapi jangan lupa yang ngomong ini mantan KPK. Tapi I don't know exactly ya kan. Ini clue apa bukan nih? I don't know. Ya kan. Nah, tetapi secara umum mereka ini orang yang tidak disebut dalam pusaran yang wah gitu ya. Nggak kayak yang 11 kasus tadi ya kan. Wah itu mah parah. Nggak kayak yang ada yang ke hutan gitu ya kan. Nggak kayak mereka. Nggak kayak yang pengganti yang 11 gitu ya kan. Iya. Nah mereka ini kan tidak disebut. Cuma menurut saya memang kenapa mereka tidak disebut, selain Ridwan Kamil mereka tidak terlalu populer masalahnya. Anda misalnya menyebut menteri apa, saya nggak enak ngomong menterinya, menteri X lah yang nggak pernah diberitakan. Kan nggak tahu kita dia bagus apa enggak ya, performanya bagus apa enggak. Yang jelas netral aja. Iya tahu. Jelek nggak ketahuan, bagus nggak ketahuan. Ada. Tapi Ridwan Kamil itu satu dari 4 orang yang selalu disebut di Republik ini ketika bicara tentang Pilpres ke depan 2024, walaupun faktanya dia tidak dicalonkan. Ridwan Kamil, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo kan selalu disebut. Iya 3 itu. 3 itu. Satunya lagi saya lupa siapa. Saya mau menyebutkan satu nama tapi lupa. Tapi paling tidak kalau dari gubernur ini 3 ini.
inilah yang selalu diundang oleh Najwa Shihab. Oke. Bukan karena subjektif partainya banyak ya? Enggak. Dulu kan enggak berpartai mereka. Ridwan Kamil bukan sempat di Nasdem juga? Enggak, dicalonkan. Dicalonkan sama Nasdem ya? Iya, kan kalau pilkada kan tidak harus jadi anggota. Kalau oke. Gitu. Tapi memihak sama pengusaha. Kita perhatiin aja dulu bentar. Teknis sedikit. Dari 3 ini yang agak dekat, balik lagi ke core benang merah obrolan di channel ini ya, tempat nongkrongnya pengusaha ini kan channel kasih solusi nih. Yang paling dekat dengan pengusaha dan memihak pada pengusaha? Ya adalah pengusaha itu sendiri yang jadi berkuasa. Nah, yang pengusaha siapa? Ya Ridwan Kamil pengusaha. Emang ini nggak pengusaha Pramono Anung? Ya pengusaha. Pasti pengusaha, kan begitu. Ya ini ada kafe lah kalau Dharma ada kafe ya kan. Tapi kan kita nggak bisa bilang bahwa pengusaha dia. Tapi ini kan ini kan pengusaha pastinya. Jadi mereka tahu betul ya kan bagaimana apa membangun perekonomian yang pro pengusaha. Tapi kenapa Anda sih bela-bela pengusaha sih? Bukan karena memang ini kan saya pengusaha dan tempat nongkrongnya pengusaha juga di sini. Oke, tapi kan UMKM kan? Ya UMKM. Ya kan ada makro juga, ada penonton kita. Oke. Ada penonton kita makro. Tapi begini ya, memang kan harapannya kan ke 0,8%. 0,8%. 8%. 8%. Ya kan karena 0,8 juga. Iya. Ya, harapannya ekonomi tumbuh 8% merata di seluruh Indonesia. Jadi ini juga satu indikator kalau kita bicara pertumbuhan ekonomi bahwa Jokowi gagal dibandingkan SBY kan. SBY rata-rata 6%, Jokowi 5%, bahkan sebelum COVID. 5,5 jadi kurang-kurangin bang, 5,5. Oke lah, tapi yang jelas lebih gedean ini. Lebih gedean rata-rata SBY. 5,5 ini terakhir aja kayaknya. Sebelumnya 5% aja mentoknya. Jadi saya ingin mengatakan bahwa dari berbagai indikator kita nggak bisa mengatakan pemerintahan Jokowi ini berhasil, terutama jilid 2-nya. Oh ya memang gak ada yang sempurna, betul. Oh bukan tidak ada yang sempurna. Kalau itu kan kita pakai premis umum dari berbagai indikator, gitu loh. Kalau indikator kan spesifik. Apa misalnya kemiskinan, ya kan. Kemudian lapangan kerja, kemudian utang pemerintah kan begitu. Nah, itu baru sektor ekonomi kan, pertumbuhan. Gitu. Kemudian sektor apalagi hukum. Penegakan hukum kan, misalnya tadi korupsi apa-apa. Dari sektor apalagi politik, kebebasan. Nah, kita kan sejak zaman Jokowi ini bukan lagi negara bebas, kita negara separuh bebas. Demokrasinya bukan lagi demokrasi full demokrasi, tapi float demokrasi, demokrasi cacat. Nah, itu berbagai indikator itu menunjukkan bahwa pemerintahan tidak berhasil. Kan bukan kata saya, itu kata statistik, kata data dan angka yang ada. Ya mungkin yang dipuji-puji Prabowo inflasi katanya bisa dipertahankan sampai 2,5%, nggak ada yang bisa. Ya oke lah ya kan. Kalau kita pembangunan juga oke pembangunan. Pembangunan apa yang oke? Ya apapun, tol, jalan panjang-panjang. Begini, saya terbantukan tuh tol. Ya Anda kelas menengah ke atas, sama kita. Saya juga terbantukan karena kita kelas menengah. Tapi Indonesia ini sama seperti misalnya kita Jakarta, kita kumpul ya. Bisa dikatakan kumpulan kita itu sarjana semua. Bener gak? Kita ketemu teman. Tapi berapa banyak sarjana di Republik Indonesia ini? Iya kan? Iya. Nah, BLT sukses. Iya. Ya bener kan? Iya. Anda bilang misalnya jalan tol ya. Begini, sebenarnya yang namanya infrastruktur itu kan sarana. Ya kan? Ya, tapi kan sebelum-sebelumnya kan gak ada yang berani tol sejauh-jauh itu. Bukan. Saya belum selesai. Infrastruktur itu sarana, final goalnya adalah barang dan jasa, ya kan? Iya. Kalau misalnya Anda membangun infrastruktur, tapi barang dan jasanya tidak turun, ya kan? Harganya makin naik, mencekik masyarakat. Lalu apa gunanya infrastruktur itu? Kan begitu. Kan harapannya dengan infrastruktur tersebut bahwa transportasi lebih mudah dan murah, ya kan? Nggak lagi pakai yang truk-truk nggak karu-karuan itu, lebih cepat. Tapi punglinya lebih banyak juga. Nanti kalkulatornya jalan. Kamu kan kemarin untung sekian, sekarang untung sekian, ya kan? Setorannya kurang dong, naikin dong. Sama aja. Dan sekarang pertanyaannya di persaingan bisnis, mau nggak mau bayar, kan begitu.
ibaratnya kalau nanti orang bilang untung sedikit nggak apa-apa. Kalau daripada kita nggak bisa jalan, yang penting surplus lah ya. Iya. Nah, kasarnya. akhirnya yang ditekan apa? Tetap konsumen kan. Jadi nggak tercapai. Jadi kita kan harus melihatnya komprehensif. Tapi kalau kita dari kacamata pandangan kelas menengah, saya juga senang ke Surabaya lancar, ke Palembang lancar. Tapi kan kelas menengah kayak kita yang punya mobil ini berapa orang di Republik ini? Kan itulah cara kita berempati kan. Kalau kita memikirkan diri sini, celakanya adalah pendukung kekuasaan itu adalah orang-orang yang makmur semua rata-rata. 100 saja orang makmur itu ngomong bahwa Indonesia baik-baik saja, maka dia bisa beli media. Dia bisa beli media mainstream untuk mengatakan kita sukses, kita baik-baik saja. Dan terbukti kami sekarang gini-gini dan lain sebagainya. Saya jalan ke sana lancar dan lain sebagainya. Karena mereka adalah orang yang punya akses terhadap media. Kan yang punya akses terhadap media itu bukan orang yang hidup di desa-desa. Bahaya ya, media memang menggiring banget ya. Iya. Bayangkan. Makanya saya bilang 100 orang saja cukup mempengaruhi opini publik, lalu 270-nya seperti terpaksa mengkonsumsi itu. Ketika kita berteriak satu orang, kita dianggap orang gila, nggak dipercaya. Oh itu kamu sakit hati ya karena nggak dapat kue pembangunan, nggak dapat ini, nggak dapat itu. Kan cepat sekali di framingnya seperti itu. Anda percaya orang seperti Rocky Gerung ingin jabatan? Enggak sih. Karena passion hidup dia adalah kritikus, critical thinking. Dia mati kalau nggak bisa berpikir cerdas, berpikir bebas. Kan tidak semua orang membutuhkan jabatan. Kan dikasih jabatan malah bingung, saya kira Rocky. Jadi nge-Sylvester sama Rocky. Iya. Kecuali jabatan jabatan sebagai pengurus panjat tebing bisa merasakan emas dia. Iya tuh, keren tuh. Medali emas loh. Iya kan? Ternyata beliau selama ini pengurusnya ya. Iya, dia salah satu FTB apa nama ininya? Dia salah satu ketua di Federasi Panjat Tebing itu. Itu Federasi Panjat Tebing, FPBI, apalah itulah. Itu. FPP itulah pokoknya. Keren. Itu mau harum untuk Prancis ya? Iya, di Paris. Iya. 2 kan? Satu angkat besi satunya. Iya. Siap. Abang Refli Harun, mudah-mudahan nanti ini dapat tercerahkan lah buat nyampe lah, mungkin dipotong-potong videonya nyampe ke sana. Pak Prabowo ya Pak, saya banyak husnuzon sama Anda tapi nggak tahu kalau abang di depan saya. Husnuzon dong ya. Enggak, kalau husnuzon itu saya mengatakan saya kan pesimis kan. Saya pesimis tapi saya berdoa mudah-mudahan apa yang diucapkannya itu dikerjakan. Terutama dalam hal pemberantasan korupsi. Korupsi turun aja ya. Yang nakal-nakal disikat aja itu udah membahagiakan orang kayak saya. Berarti menurut Anda yang paling urgent tugas pertamanya hari Seninnya, kalau bahasa kita kan hari Seninnya Pak Prabowo, berantas korupsi. Oh itu dulu ya? Hari Seninnya ya? Iya. Pak Prabowo, hari Senin Anda please Pak, makan siang hari Selasa deh Pak. Iya. Makan siang gratis hari Selasa Pak. Hari Seninnya coba Pak, ayo Pak korupsi Pak. Kita juga. Ya, salah satu indikatornya nunjuk kabinet kan sudah kelihatan dari situ. Oh berarti hari Seninnya nunjuk kabinet. Ya nunjuk Selasa kabinet kerja. Itu kan gini maksud saya. Kan tadi hari Seninnya berantas korupsi. Iya, kan? Oke. Nah itu bisa dilakukan di hari pertama nunjuk kabinet. Oh ya, oke. Dari situ kan kelihatan ini kabinet mau berantas korupsi atau kabinet omon-omon doang gitu. Dibalikin komentar ya. Pak, makasih banget. Oke, good luck ya gini dong. Kita kasih solusi.